فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari karya tulis Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah pada permasalahan yang berkaitan dengan adabiz zafaf, adab-adab pernikahan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada penyebutan adab yang ke-34 dari adab-adab seputar pernikahan yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang merupakan adab yang penting baik bagi mempelai pria dan wanita, sebagaimana adab yang penting bagi siapa saja yang menghadiri undangan acara pernikahan itu. Kata penulis rahimahullah pada adab yang ke-34 berkaitan dengan orang yang menghadiri undangan pernikahan. Qala rahimahullah ma yustahabbu liman hadarat dakwah. Apa sajakah yang dianjurkan bagi orang yang menghadiri undangan? Baik. Ma yustahabbu liman hadarat dakwah. Apa sajakah yang dianjurkan bagi orang yang menghadiri undangan? Wa yustahabbu liman hadarat da'wah amrad. Dianjurkan bagi orang yang menghadiri undangan dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, ayyada'u li sahibiha ba'dal faradhi bima ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mendoakan pemilik acara setelah selesai menyantap hidangan. Mendoakan kebaikan untuk pemilik acara setelah selesai menyantap hidangan yang disajikan. Bima ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini diantara bentuk ucapan terima kasih dan syukur dari para hadirin kepada si pengundang. Mereka bisa menyantap hidangan walaupun sederhana, dan itu adalah suatu hidangan yang patut untuk disyukuri. Terlebih lagi dia telah merasa dihormati dengan diundang ke acara itu.
Dia merasa telah dihormati dan diberikan posisinya. Sehingga barakallahu fikum sangat layak dan sangatlah pantas sebagai orang yang diundang untuk tidak lupa mendoakan kebaikan kepada pemilik undangan yang telah mengundangnya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas makanan yang dia sajikan, kemudian membuatnya bisa menyantapnya dan merasakannya. Sebagaimana itu juga ucapan terima kasih yang telah mengundangnya karena dia masih diberikan posisi di hati para pengundang. Dan bahwasanya mereka masih berbaik sangka kepada orang yang diundang tersebut sehingga dia pun diundang. Nah, wa huwa anwa', dan di sana ada beberapa jenis, yaitu tata cara atau doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam apabila seseorang diundang makan dan semisalnya. Jenis yang pertama, an Abdullah bin Busrin radhiyallahu an anna abahu sana'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama, bahwasanya bapaknya Busr membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu sajian makanan. Fada'ahu, maka dia pun mengundang Nabi. Fa'ajabah, Nabi pun menjawab undangan itu. Falamma faragha min ta'amihi, maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam telah selesai memakan makanan tersebut, Nabi pun mengatakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa untuk mereka, rahmatilah mereka, berkahilah mereka pada apa yang kamu rezekikan kepada mereka. Nah, hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Dan ini diantara doa yang paling sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila barakallahu fikum seseorang telah selesai menyantap hidangan yang disajikan, maka jangan lupa sebelum dia pulang, sebelum dia meninggalkan acara, meninggalkan undangan tersebut untuk mengatakan Allahumma ighfir lahum. Dan ucapan ini barakallahu fikum tidak mesti diperdengarkan. Nah, tidak mesti dia perdengarkan kepada pemilik undangan, pemilik acara. Cukup dia baca, dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Warhamhum, ya Allah rahmati mereka. Wa barik lahum fima razaqtahum, berkatilah mereka pada apa-apa yang kamu rezekikan kepada mereka. Nah, karena itu barakallahu fikum sangat dianjurkan untuk menghafalkan doa seperti ini. Apalagi barakallahu fikum dari suatu waktu ke waktu yang lainnya undangan itu kerap akan datang kepada kita, sehingga selayaknya untuk kita menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan mendoakan kebaikan kepada pemilik undangan yang masih menghargai Anda untuk diundang. Sahih. Dan ini barakallahu fikum doa yang diriwayatkan dari Nabi, dan tentunya apa yang dipanjatkan oleh Nabi adalah yang terbaik. Sekalipun Anda berusaha untuk menciptakan atau menyusun doa-doa tertentu, maka ketahuilah yang Nabi alaihi salatu wasallam baca, yang Nabi alaihi salatu wasallam panjatkan itu lebih ringkas, lebih tepat dan lebih padat maknanya. Yang kedua, Anil Miqdad ibn Aswad radhiyallahu an. Jenis doa yang kedua. Beliau berkata, Qadimtu ana wa sahibani li ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang bersama dengan dua orang sahabatku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asabana ju'un syadidun, maka kami pun merasakan mendapati lapar yang sangat. Fata'arabna linnasi, maka kami pun menawarkan diri kami kepada orang-orang bahwa kami tamu, kami butuh untuk dijamu sebagaimana layaknya tamu lainnya. Falam yudhifna ahadun, maka tak seorang pun yang sudi menjamu kami. Nah, karena mungkin beliau adalah orang baru atau orang yang tidak dikenal oleh yang lainnya, atau keadaan dan kondisi para sahabat saat itu memang juga tidak memungkinkan untuk menjamu. Falam yudhifna ahadun, maka tak seorang pun mau untuk menjamu kami. Fantalaqa bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi membawa kami ke tempat tinggal beliau. Wa indahu arba'u a'naz, dan di sisi Nabi saat itu ada 4 ekor kambing betina.
Faqala li ya Miqdad, maka Nabi pun berkata kepadaku, wahai Miqdad, jazzi albanaha bainana arba'a. Wahai Miqdad, bagi-bagilah susu kambing-kambing tersebut antara kita sebanyak 4, yaitu kumpulkan susunya lalu bagi menjadi 4. 1 untuk Nabi, 1 untuk Miqdad, dan 2 lainnya untuk kawan yang datang bersama Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Nah, dan Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu adalah seorang budak saat itu. Baik. Ya Miqdad, jazzi albanaha bainana arba'a. Wahai Miqdad, bagi-bagikanlah susu-susu kambing tersebut sebanyak 1/4 antara kita. Fakuntu ujazzi'uhu bainana arba'a. Maka dahulu saat itu aku membagi antara kami masing-masing 1/4. Fayashrabu kullu insanin nasibahu. Maka masing-masing pun minum jatahnya. Wa narfa'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasibahu. Lalu kami angkatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatahnya, yaitu mereka pisahkan untuk Nabi. Fahtabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Maka Nabi alaihi salatu wasallam di suatu malam, yaitu di malam tersebut, terhalangi, tertahan sehingga tidak segera pulang. Beliau mengurusi urusan kaum muslimin sehingga beliau lambat untuk pulang menjumpai Miqdad dan kawan-kawannya. Fahadathat nafsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ata ba'd al-ansari. Maka fahadathat nafsi, maka jiwaku, diriku menceritakan, yaitu membisikkan kepadaku, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi sebagian orang-orang Ansar. Fa'akala hatta syabi'a, sehingga Nabi makan sampai kenyang di tempat orang Ansar, yaitu Nabi dijamu di sana. Dan ini adalah prasangka baik dari Miqdad ibn al-Aswad, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam apabila mendatangi orang-orang Ansar, dan orang-orang Ansar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka akan mendahulukan Nabi alaihi salatu wassalam pada setiap perkara yang mereka miliki, walaupun mereka sendiri juga butuh. Mungkin mereka lapar, tapi mereka lebih mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah azza wa jalla dengan beliau memberikan hidayah kepada mereka, sosok yang dengannya, yaitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar bisa berdamai antara satu dengan yang lainnya. Sebelum datangnya Nabi, orang-orang Ansar berperang bertahun-tahun tak kunjung-kunjung selesai dan berakhir. Khazraj dan juga Aus. Begitu Nabi alaihi salatu wassalam datang, mereka pun bersatu padu. Mereka menerima hidayah Islam, dan mereka bisa hidup bersama dengan sosok yang paling mulia sepanjang masa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka akan mengedepankan orang lain daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka sendiri juga butuh. Maka siapa yang mampu melindungi dirinya dari kepelitan, yang mampu melindungi dirinya dari sikap bakhil yang ada padanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kata Miqdad ibn al-Aswad, dia berbaik sangka bahwasanya Nabi telah dijamu oleh orang Ansar. Nah, wa syariba hatta rawiya, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah minum di tempatnya orang Ansar, minum susu hingga beliau pun telah lega dahaganya. Falau syaribtu nasibah, coba kalau kiranya saya minum saja jatahnya Nabi ini. Falam azal kadzalik hatta qumtu ila nasibihi fasharibtuhu. Maka saya terus berpikir seperti itu. Nabi sudah makan, Nabi sudah kenyang, Nabi sudah minum, Nabi sudah tidak haus lagi. Hatta qumtu ila nasibuhu, maka sampai saya pun bangkit pergi ke jatahnya Nabi yang tadi sudah dipisahkan. Fasharibtuhu, lalu aku pun meminumnya. Thumma ghattaitul qadaha, setelah aku minum, aku pun menutup cawang cangkir yang tadi berisi susu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragtu akhadani ma qaduma wa ma hadutha. Maka begitu saya selesai minum, saya pun terbawa pikiran apa yang akan berlalu dan apa yang akan datang. Terpikir, kenapa tadi saya berpikir seperti itu? Kenapa saya minum? Apa nantinya yang terjadi kalau ternyata Nabi sadari bahwasanya beliau datang belum makan, belum minum? Apa yang akan terjadi? Beliau pun kepikiran. Nah, faqultu yaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ian wa la yajidu syai'an.
Aku pun katakan dalam diriku, Nabi akan datang dalam keadaan dia lapar dan dia tidak dapatkan apa-apa. Fatasajjaitu, maka saya pun menutup diriku, yaitu dengan kain. Itu dikarenakan dia menyesali perbuatannya, atau dia merasakan khawatir apa yang akan terjadi seperti yang tadi dia prediksi. Qala wa alayya syamlatun min sufin, dan saya memiliki kain syamlah, selendang yang terbuat dari bulu domba. Kullama rafa'tu ala ra'si kharajat qadamai, setiap kali saya mengangkat kain itu ke arah kepalaku, maka kakiku akan keluar, yaitu kain itu tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh. Wa idza arsaltu ala qadami kharaja ra'si, dan apabila saya melemparkan kain itu ke kakiku, maka kepalaku akan kelihatan. Qala wa ja'ala la yaji'unin naum, maka hal itu membuat saya tidak bisa tidur, kepikiran, tambah lagi kainnya tidak mencukupi, tidak memadai. Wa ja'altu ahadditsu nafsi, dan saya pun terus membisikkan diriku apa yang akan terjadi. Ya, dia pun galau, dia pun terbawa dengan kepikirannya tadi. Qala wa amma sahibaya fanama, adapun dua kawanku tadi maka mereka tidur dengan tenang. Ya, mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka telah mendapatkan jatahnya dan mereka pun langsung tidur. Fa bainama ana kadzalik, di tengah saya sementara bimbang dalam keadaan itu, iddakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk. Fasallama taslimatan yusmi'ul yaqdan wa la yuqidun naim. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dengan adab, dan ini harus diperhatikan apabila seseorang datang ke suatu tempat yang ditempati oleh banyak orang seperti masjid atau tempat umum lainnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam masuk di tempat tadi, fayusallimu taslimatan, lalu Nabi pun mengucapkan salam. Ini ada pertama, ucapkan salam. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha, apabila kalian memasuki rumah maka ucapkanlah salam kepada penghuni rumah tadi. Taslimatan yusmi'ul yaqadan wa la yuqidun naima, yang mana ucapan salam ini dia perdengarkan, itu bisa didengar oleh orang yang masih bangun, dan ucapan salam tadi tidak membangunkan orang yang sudah tidur. Artinya tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih. Nah, kenapa? Di situ ada orang yang dijaga, orang tidur, mereka ingin tenang. Jangan barakallahu fikum waktu istirahat ribut pakai mikrofon atau semisalnya mengganggu. Sahih, ini adalah adiyah, gangguan. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu itsman mubina. Mereka telah membawa orang-orang yang mengusik ketenangan kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa alasan yang benar, maka sungguh mereka telah membawa dosa yang nyata. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling faham syariat, sehingga beliau mengamalkan adab ini di hadapan para sahabat walaupun yang lain masih tidur. Beliau ucapkan salam yang tidak keras membangunkan orang tidur, dan salam itu juga tidak terlalu kecil sehingga tidak didengar oleh orang lain. Tapi antara itu, Nabi mengucapkan salam didengar oleh orang yang bangun dan tidak akan membangunkan orang yang tidur. Waja'altu thumma atal masjid fa shalla, lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun, yang mana rumahnya dekat dengan masjid, berseberangan dengan masjid, mendatangi masjid lalu beliau pun salat. Setelah Nabi salat, thumma atal qadaha fakashafa, dia pun mendatangi cangkir yang tadinya berisi susu, lalu beliau pun membuka tutupnya. Falam yara syai'a, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan apa-apa. Itu beliau haus, ingin minum, tapi ternyata tidak ada. Sudah diminum oleh Miqdad ibn al-Aswad. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun berkata, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan siapa yang memberiku makan, dan berilah minum siapa yang memberiku minum. Dan ini syahid barakallahu fikum yang kita inginkan. Ini doa yang diinginkan oleh penulis, bahwa di antara doa yang dipanjatkan bagi orang yang selesai makan setelah diundang, selesai dari menyantap hidangan tersebut, untuk mengatakan Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan siapa yang memberiku makan, dan berilah minum siapa yang memberiku minum. Wal jazaa'u min jinsil amal, balasan itu tentunya dengan jenis amalan yang dilakukan. Nah,
dia telah mengasihimu, dia telah berbaik hati kepadamu, maka doakan dia. Karena dia telah memberikanmu makan, maka doakan dia agar Allah mengganti makanannya. Karena dia telah memberimu minum, maka doakanlah dia agar Allah menggantikan minumannya. Nah, waqtanamtu da'wah, maka aku ingin mendapatkan doa ini. Ini ambisinya Al-Miqdad ibni Aswad. Aku ingin dapat doa, yaitu dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah. Nabi berdoa, ya Allah, kasih makan siapa yang kasih makan saya, kasih minum siapa yang kasih minum saya. Fa'amattu ila Syamlah, kata Miqdad, saya pun langsung pergi ke arah Syamlah, yaitu pisau belati. Fasyaddadtuha alayya, maka saya pun mengencangkannya, yaitu saya pegang dengan erat-erat. Salah. Fa'amattu ila Syamlah, aku pun pergi kepada Asy-Syamlah, yaitu kain selendangnya tadi. Fasyaddadtuha alayya, lalu aku pun ikatkan kepadaku. Faqumtu ila Syafrah, lalu aku pun mengambil belati, pisau. Fa'akhadtuha, lalu aku pun pergi. Faqumtu, aku pun pergi kepada pisau. Fa'akhadtuha, lalu aku pun mengambilnya. Thumma ataitul a'naz, lalu aku mendatangi kambing-kambing betina tadi. Kambing-kambing betina yang tadi ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu ajtassuha aynama ayyuha asman, lalu aku pun ajtassuha amassu, saya pun menyentuh-nyentuh, meraba-raba yang mana yang paling gemuk antara kambing-kambing yang ada. Fa'adbahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku akan sembelih kambing itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tamurru yadi ala dhar'in wahidatin illa wajadtuha hafilan ay mal'a, maka tidaklah tanganku melewati satu pun, maaf saja, susu dari kambing-kambing itu kecuali saya dapatkan sudah penuh, yaitu susunya berisi. Nah, susu daripada kambing-kambing tersebut yang awalnya sudah diperah. Biasanya kambing apabila sudah diperah butuh 1 malam untuk kembali memproduksi susu, memproduksi air susu. Namun barakallahu fikum, ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kambing-kambing tadi yang disentuh oleh Miqdad ibn al-Aswad kecuali semuanya sudah kembali penuh. Susu-susu itu kembali berisi. Nah, fa'amattu ila ina'in ila ali Muhammadin, maka saya pun pergi ke satu bejana milik keluarganya Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kanu yat'imuna ay yahlabu fihi, yang biasa mereka menggunakan makan untuk mereka gunakan memerah susu. Fahalabtu hatta mala'tul qadaha, aku pun memerah susu itu sampai saya isi penuh bejana itu. Thumma ataitu bihi Rasulullah, kemudian aku pun membawakan susu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bertanya, ama syaribtum syarabakumul laila ya Miqdad, bukankah kalian sudah minum minuman kalian malam ini wahai Miqdad? Kenapa? Karena pada asalnya Nabi sudah suruh perah susu itu lalu minum bagi 4, sisakan untuk Nabi 1 bagian. Ternyata Nabi dapat kosong. Maka Nabi alaihi salatu wasallam tanya, bukankah kalian sudah minum? Qultu isyrab ya Rasulullah, kata Miqdad tidak menjawab Nabi, tapi beliau mengatakan, silahkan minum wahai Rasulullah. Farafa'a ra'sahu ilayya, lalu Nabi angkat kepalanya kepadaku. Itu Nabi menatap. Saya tanya lain, dia dijawabnya lain. Faqala ba'du saw'atuka ya Miqdad, mal khabar? Sebutkan apa yang kau rahasiakan wahai Miqdad. Apa beritanya? Kenapa? Saya bicara lain, kau jawabnya lain. Qultu isyrab thummal khabar, kata Miqdad, minum dulu, habis itu baru saya kasih tahu beritanya. Fasyariba hatta rawiya, lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun minum sampai dia pun lega dari dahaganya. Thumma nawalani fasyaribtu, lalu Nabi pun memberikan saya sisanya, lalu aku pun minum. Falamma araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad rawiya wa asabatni da'watuhu dhahiktu, maka begitu aku sudah tahu bahwa Nabi sudah lega dari dahaganya, dan aku pun telah mendapatkan doa yang tadi dipanjatkan oleh Nabi, ya Allah, kasih makan siapa yang kasih makan saya, kasih minum siapa yang kasih minum saya sudah dapat ya ghanimah berupa doa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dhahiktu, saya pun tertawa. Hatta alqaitu ilal ard, bahkan sampai saya tertawa hingga jatuh ke tanah. Dia sangat bahagianya, senang, tertawanya sampai dia kenyang. Pertama dia dapat jatahnya sendiri, dia minum jatahnya Nabi, lalu dapat doa. Setelah itu dia pergi perah
susu dari kambingnya Nabi sendiri, dia kasih kepada Nabi, sisanya dapat lagi. Maka dia pun tertawa sampai dia pun terjatuh ke tanah. Faqala mal khabar, lalu Nabi katakan, apa ceritanya? Apa beritanya? Kenapa? Ada apa? Fa akhbartuhu, lalu saya pun menceritakan hal itu kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, hadhihi barakatun nazalat minas sama, apa yang kau ceritakan tadi adalah berkah. Susunya bisa kembali terisi, adalah suatu keberkahan yang turun dari langit. Fahalla a'lamtani hatta nusqi sahibaina, tidakkah kamu kasih tahu saya hingga kita bisa bangunkan dua kawan kita tadi, yaitu kita bagi kalau memang ada tersisa, dan bahwasanya susu itu kembali penuh seperti semula, kita bangunkan dua kawan yang tidur lalu kita kasih mereka. Fakultu, kata Miqdad, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, idza asabatni wa iyyakal barakah, apabila aku telah mendapatkan dan kamu keberkahan, fama ubali man akhta, saya tidak peduli siapa yang tidak dapat. Subhanallah. Kata Miqdad, kalau saya sudah dapat berkah, kau juga sudah dapat berkah, maka saya tidak akan pedulikan siapa yang tidak mendapatkan keberkahan. Syahid di sini barakallahu fikum, apa yang telah lalu, yaitu doa yang dipanjatkan bagi orang yang sudah menyantap, meminum hidangan yang disajikan. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Nah, Ats-tsani, yang kedua, an Anas atau ghairihi, dari Anas atau selainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengunjungi orang-orang Ansar. Fa idza jaa ila duril ansar jaa subyanul ansar yaduruna haula, apabila Nabi mendatangi pemukiman kediaman orang-orang Ansar, maka anak-anak Ansar akan datang mengelilingi di sekeliling Nabi. Fa yad'u lahum, Nabi akan mendoakan mereka. Wa yamsahu ru'usahum, Nabi akan mengusap kepala-kepala mereka. Wa yusallimu alaihim, dan Nabi akan ucapkan salam kepada mereka. Fa ata ila babi Sa'd bin Ubadah, maka Nabi pun mendatangi pintu rumahnya Sa'd bin Ubadah, salah satu pemuka orang-orang Ansar. Fasta'adzana ala Sa'din, Nabi pun minta izin, yaitu mengucapkan salam kepada Sa'd. Faqala assalamu alaikum warahmatullah. Faqala Sa'dun wa alaikassalam warahmatullah. Nah, Sa'd menjawab, walam yusmi'in nabiyya hatta sallama thalathan, dan Nabi tidak mendengar jawabannya Sa'd bin Ubadah sampai Nabi pun mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Wa radda alaihi Sa'dun thalathan, dan juga Sa'd bin Ubadah telah menjawab setiap salam Nabi sebanyak 3 kali. Walam yusmi'hu, tapi Sa'd sengaja tidak memperdengarkan Nabi ucapan salamnya tadi itu. Itu jawabannya itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fawqa 3 taslimatin, dan dahulu Nabi tidak akan mengucapkan salam lebih dari 3 kali. Sebagaimana datang dalam hadits Abi Musa, al-istidhanu 3, mengucapkan salam itu untuk masuk berjumpa dengan seseorang di rumahnya sebanyak 3 kali. Wa illa farji, kalau tidak dijawab maka pulanglah. Nah, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, kata Allah, apabila kalian dikatakan pulanglah, maka pulanglah, itu lebih baik untuk kalian. Sekalipun minta izin dia dengar salam tak, dia tidak bolehkan kita masuk, pulang, maka itu lebih baik, kata Allah. Huwa azka lakum, itu lebih baik, lebih terhormat untuk kalian. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun begitu sudah salam sebanyak 3 kali, beliau pulang. Nah, fa idza adzina lahu wa illan sarafa, kalau Nabi diizinkan, kalau tidak maka dia akan pulang. Faraja'an nabiyyu, maka Nabi pun pulang. Wa taba'ahu Sa'dun, lalu Sa'd pun mengejar Nabi. Faqala ya Rasulullah, Sa'd berkata, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, saya siap menebus engkau dengan bapak dan mamaku sendiri. Sekiranya kau butuh ditebus, sekiranya butuh saya mengorbankan sesuatu untuk keselamatan kebaikan wahai Nabi, maka saya siap mengorbankan bapak mamaku sendiri. Saking cintanya para sahabat kepada Nabi, saking besarnya jasa yang mereka sadari dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma sallamta taslimatan illa hiya bi udhuni, engkau tidak mengucapkan satu salam pun kecuali salam itu ada di telingaku, yaitu saya dengar dengan baik. Walaqad radattu alaika walam usmika, dan sungguh saya sudah menjawab salam-salammu itu, dan saya sengaja tidak memperdengarkan jawaban salam itu kepadamu. Kenapa? Ahbabtu an astakthira min salamatika wa minal barakah, karena saya suka
banyak mendapatkan salam darimu dan mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan berkah oleh Nabi. Kenapa? Saat tidak dengar ucapannya Nabi, dia tahu bahwa Nabi itu suka tuh, kalau berbicara, bicaranya 3 kali, kalau salam, salamnya 3 kali. Kapan sudah 3 kali tidak dipahami, maka Nabi akan tinggalkan. Kapan salamnya sudah 3 kali tidak dijawab, maka Nabi akan tinggalkan. Sa'ad bin Ubadah ngerti kebiasaan Nabi ini. Mereka pelajari kebiasaan Nabi. Sehingga mereka manfaatkan kebiasaan Nabi ini untuk mendapatkan banyak kebaikan. Nabi itu kalau salam 3 kali. Salam pertama dia jawab tapi tidak keras. Salam kedua dijawab tidak dikasih keras. Salam ketiga dia jawab juga tidak dikasih keras. Kenapa? Supaya salamnya Nabi yang artinya salam adalah doa keberkahan, doa rahmat, doa keselamatan itu terulang untuknya. Sehingga barakallahu fikum dia senang supaya banyak mendapatkan doa dari Nabi. Nah, fa'adkhil ya Rasulullah, maka fadkhul ya Rasulullah, maka masuklah wahai Rasulullah. Nah, thumma adkhalahul bait, lalu Sa'ad pun memasukkan Nabi ke dalam rumah. Faqarraba ilaihi zabiban, lalu Nabi SAW pun lalu Sa'ad bin Ubadah pun menyajikan, menghidangkan untuk Nabi buah kismis, kurma, kismis, anggur kering. Fa'akala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam makan dari kismis itu. Falamma faragha qal, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Semoga makanan kalian dimakan oleh orang-orang baik, dan semoga para malaikat mendoakan kebaikan untuk kalian, dan semoga akan berbuka puasa di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Nah, ini adalah doa yang bermakna khabar. Ini adalah khabar yang bermakna doa. Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan agar Sa'ad bin Ubadah mendapatkan taufik sehingga yang makan makanannya adalah orang-orang baik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la ya'kul ta'amaka illa mu'min. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang beriman. Dengan artian barakallahu fikum, makanan itu akan dimakan oleh orang-orang yang tidak salah menggunakan makanannya. Wa sallat alaikumul malaikah, dan Nabi mendoakan agar malaikat mendoakannya. Dan betapa banyak para malaikat di atas langit sana. Subhanallah. La ya'lamu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui pasukan Rabbmu kecuali hanya Dia. Jumlah yang sangat banyak. Attatis sama wa huqqalaha an ta'itta ma fis sama'i mawdi'a shibrin illa wal malaku sajidan wadi'an ra'sahu lillah. Tidak. Tapi kata Nabi SAW, attatis sama, langit akan merengek. Langit itu merengek, dan sangatlah pantas langit itu merengek. Tidak ada satu tempat sejarak 1 jengkal di atas langit kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana luasnya satu rumah, berapa orang bisa sujud? Jarak 1 jengkal ada malaikatnya. Kalau satu ruangan madrasah yang antum sekalian duduki itu, di setiap 1 jengkalnya ada malaikat. Berapa banyak kira-kira isinya? Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, at-tatis sama, langit yang luasnya luar biasa, dari ujung ke ujung mata kita tidak sanggup untuk melihatnya secara menyeluruh, itu dipenuhi oleh malaikat. Nabi mengatakan, wa sallat alaikumul malaika, dan malaikat mendoakan kalian. Subhanallah. Dan doanya para malaikat mustajab, niscaya dikabulkan. Wa aftara indakumus shaimun, dan doa berikutnya, semoga saja nantinya orang-orang berpuasa berbuka puasa di tempat kalian. Dengan artian pahala orang yang berpuasa itu dihadiahkan untuk kalian. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri shaim. Siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Orang yang berpuasa, berapa pahalanya? Tapi di sini Nabi mengatakan, indakumus shaimun, orang-orang yang berpuasa dalam jumlah jamak. Menunjukkan barakallahu fikum, apabila dia memperbanyak orang yang berbuka puasa, dia beri makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya pun juga akan ikut banyak sebagaimana orang-orang yang berpuasa tadi. Nah, ini barakallahu fikum 3 doa. 3 doa atau 4 doa. Semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
yang dianjurkan bagi orang yang menghadiri undangan dan selesai menyantap hidangan. Yang pertama, barakallahu fikum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Doa yang kedua, barakallahu fikum, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Dan doa yang ketiga, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Nah, 3 doa dari Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan di antara hal yang dianjurkan bagi orang yang diundang. Nah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, barakallahu fikum, kita akan ambil perkara kedua yang dianjurkan bagi orang yang menghadiri undangan. Baik, naktafi insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaih.